berita acini-cini, pastikan ki like maki anin bisi tombol subscribe dan tiaki kalupai parinre tombol notifikasinya dan aneh program dari Lab TP VIP UNM. Laptop Anda error. Sering hang laptop atau komputer lemot. Lalu kerjaan menumpuk dan tidak ada waktu ke tempat servis. Yuk, Kak Akbar Cahaya aja solusinya. Anda tinggal hubungi kami di 081527605571. Kami datang ke tempat Anda, meliputi wilayah Makassar dan Goa. Kami siap melayani Anda. Kalian juga bisa mengunjungi Akbar Cahaya di Jalan Tun Abdul Razak 1 Perumahan BTN Pau Pau Permai, Blok F7 nomor 15, Somba Opu, Kabupaten Goa. Laptop Anda error. Sering hang laptop atau komputer lemot. Lalu kerjaan menumpuk dan tidak ada waktu ke tempat servis. Yuk, Kak Akbar Cahaya aja solusinya. Anda tinggal hubungi kami di 081527605571. Kami datang ke tempat Anda, meliputi wilayah Makassar dan Goa. Kami siap melayani Anda. Kalian juga bisa mengunjungi Akbar Cahaya di Jalan Tun Abdul Razak 1 Perumahan BTN Pau Pau Permai, Blok F7 nomor 15, Somba Opu, Kabupaten Goa. Teknologi pendidikan, kisahmu tak pernah usai. Di jajaran terdepan
Teknologi pendidikan, kisahmu tak pernah usai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Lab Series edisi Radio Visual Show segmen Kampus Tour bersama saya Rahai Nurfadila Mahat. Selaku host Lab Series yang tentunya akan berbincang bersama narasumber kita di ruang virtual ini. Namun sebelum berbincang jauh nih tentang tema hari ini, saya mau jelasin dulu nih kepada teman-teman, para clubbers yang sudah join di live stream malam ini terkait kata mereka. Jadi teman-teman, kata mereka ini merupakan sebuah program baru, bagian dari Radio Visual Show, edisi Kampus Tour yang berkolaborasi dengan mahasiswa Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2022. Khususnya pada mata kuliah Komunikasi Pendidikan untuk mereview kegiatan Lab Story, dan mengungkap aspirasi berdasarkan point of view dan atau pendapat mereka yang pastinya diharapkan dapat meningkatkan skill, hard skill maupun soft skill-nya mereka. Gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita punya 5 narasumber kece yang akan berbincang mengenai tema hari ini, yaitu pendidik harus bisa bicara. Nah, pas banget kan teman-teman, hari ini tanggal 25 November, yang mana diperingati sebagai Hari Guru Nasional di setiap tahunnya. So, happy Teachers Day for all of the teachers in the world. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Yang pertama ada Ahmad Reizaldi. Juga ada Putri Triana Alivia, ada Yohana Petiola Adul, kemudian ada Erik Pratama, dan juga ada Eka Dharma Cahyani. Mereka semua ini adalah mahasiswa Teknologi Pendidikan Angkatan 2022. Halo, selamat malam, dan selamat datang di Lab Series. Boleh dong teman-teman, saya tahu nih kabarnya gimana dengan menekan tombol reaction yang ada di bawah. Wow, kayaknya Eka nih Eka sangat hard. Oke, ada Kak Rizaldi juga, mantap. Terima kasih semuanya, semoga energik selalu ya. Baik, nah berbicara tentang tema hari ini, memangnya apa sih itu pendidik? Silakan Kak Ahmad Rizaldi, silakan boleh. Apa sih itu pendidik? Nah, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Nah, berbicara tentang pendidik, pendidik merupakan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Nah, menurut saya poin penting dari isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu pendidik harus memiliki tugas utama seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, bahkan mengevaluasi, tentunya dengan tujuan mencerdaskan bahkan menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Seperti itu, Kak. Wah, jawaban yang sangat
jelas sekali beserta substansinya Undang-Undang Nomor 13. Terima kasih Kak Rizaldi. Jadi pendidik berdasarkan substansi beliau tadi itu ada guru dan dosen yang tugasnya mendidik, mengajar, mengedukasi hingga evaluasi. Oke, next kita ke Kak Alvi. Apa sih itu pendidik, Kak? Silakan. Silakan Alfi. Di unmute dulu. Kedengaran? Oke, baik. Pendidikan, nah, misalnya saya akan kalau misalnya dari segi bahasa dikatakan sebagai orang yang mendidik. Nah, kalau kita melihat dari sudut yang lebih luas, dapat dikatakan didik adalah orang atau siapa saja yang bisa memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain agar tumbuh berkembang atau ke arah yang lebih baik. Nah, juga dari. Wah, terima kasih Kak Alfi. Oke, jadi pendidik itu orang yang bisa memberikan pengaruh, menginfluence orang. Next, gimana nih kalau menurut pandangannya Kak Yohana sendiri, pendidik itu apa sih? Terima kasih Kak Rahayu atas kesempatannya. Jadi berbicara soal pendidik, kalau kakak dan teman-teman sekalian, perlu kita ketahui dulu apa sih arti dari pendidik itu sendiri. Salah satu para ahli yang bernama Hadari Nawawi mengatakan bahwa pengertian pendidik terbagi dalam dua sisi. Yang pertama itu pengertian pendidik secara sempit adalah seseorang yang berkewajiban kerjanya mengajar dan memberikan pelajaran di dalam kelas. Sedangkan pengertian pendidik secara luas adalah seseorang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak dalam mencapai kedewasaannya masing-masing. Jadi kakak-kakak dan teman-teman sekalian, hal ini bisa disimpulkan pastilah suatu pengajar. Sekian, terima kasih. Wah, terima kasih jawaban yang sangat substansional dari ahli Hadari Nawawi. Terima kasih Kak. Kita ke Kak Erik nih. Kalau Kak Erik sendiri, gimana? Apa sih itu pendidik? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Kak. Berbicara tentang pendidik, menurut Dri Amatika, pendidik atau guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan ketentuan kepada siswa di dalam membangun baik dari segi fisik maupun spiritual. Nah, menurut saya sendiri itu Kak, pendidik adalah seseorang yang memberikan suatu materi dan pemahaman kepada pelajar maupun kepada masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Wah, keren sekali. Terima kasih Kak Erik. Jadi menurut Kak Erik sendiri, pendidik itu adalah orang yang memberikan materi atau pengajaran kepada murid maupun masyarakat. Kalau menurut Kak Eka, pendidik itu apa sih Kak? Silakan di-unmute dulu. Oke, terima kasih Kak Rahayu atas kesempatan yang diberikan. Tadi teman-teman sudah menjelaskan mungkin secara jelas, secara detail. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu pendidik secara singkat menurut saya. Jadi pendidik adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik. Seperti itu, Kak. Wah, terima kasih Kak Eka jawabannya. Dari kelima narasumber ini, jawaban yang sangat jelas teman-teman. Kalau pendidik itu seperti yang Rizaldi bilang tadi, orang yang mendidik
mengajar, mengedukasi, Alfi bilang menginfluence, Kak Yohana bilang memberikan pembelajaran, dan yang saya paling tertarik itu juga Kak Eka mengatakan bahwa guru sebagai fasilitator dari sumber belajar, artinya media, ke audiensnya, yaitu anak didik. Oke. Next, ke pertanyaan selanjutnya saya ingin berbincang-bincang santai dengan teman-teman. Kalau bicara sesuai dengan tema kita hari ini, bicara itu apa sih? Silakan Ahmad Rizaldi. Nah, tadi teman-teman kita sudah membahas tentang pendidik sesuai tema kita. Nah, selanjutnya kita akan apa sih itu bicara? Nah, berbicara itu merupakan tindakan berupa bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap kita, yaitu mulut, yang biasanya disertai dengan gerak-gerik tubuh atau gerakan tubuh, seperti yang saya lakukan sekarang ini, maupun ekspresi muka. Dengan tujuan kita dapat berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Rizaldi. Jadi tindakan atau bunyi yang disertai dengan body language seperti yang dilakukan Rizaldi saat ini. Next, kalau menurut Alfi sendiri bicara itu apa? Baik, menurut saya berbicara itu adalah suatu cara untuk membunyikan pikiran kita. Jadi apa yang ada pada pikiran kita akan secara otomatis terucap pada saat kita berbicara atau berkomunikasi. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Alfi. Jadi berbicara itu membunyikan pikiran yang ada di kepala kita melalui indera kita, yaitu mulut. Next, kalau menurut Yohana, bicara itu apa? Terima kasih Kakak Rahayu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terkait mengenai bicara, kakak-kakak dan teman-teman sekalian, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu pengertian dari bicara atau berbicara. Seorang Tarigan yang merupakan salah satu pasal berpendapat bahwasanya berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Hal ini bisa disimpulkan bahwa berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau penyimak. Sekian. Wah, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa. Yohana, bunyi artikulasi yang mengekspresikan, menyampaikan gagasan, pokok pikiran, dan ide-ide. Next, kalau menurut teman-teman nih, siapa sih pendidik itu? Mungkin dari Erik dulu. Siapa sih pendidik itu? Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, pendidik itu banyak. Akan tetapi, yang saya ambil di sini itu guru. Karena guru itu merupakan sarana penyampaian informasi, penyampaian pembelajaran ketika melakukan suatu belajar di kelas. Mungkin sekian, Kak. Wah, betul sekali ya. Siapa salah satunya itu adalah guru kita sendiri yang menyampaikan materi pembelajaran. Kalau Kak Eka, siapa sih guru itu, Kak? Silakan di-unmute dulu. Oke, Kak Rahayu, tadi pertanyaannya siapa sih pendidik itu? Di sini saya mengambil contoh seorang dosen. Mengapa seorang dosen? Karena seorang dosen ini menyampaikan ilmu pengetahuan dari sumber belajar dan diberikan kepada para peserta didiknya. Itu, Pak. Betul sekali. Dosen juga tugasnya seperti itu, memberikan pembelajaran dan menjadi fasilitator untuk menyampaikan informasi kepada peserta didiknya. Kalau Kak Rizaldi, gimana nih, Kak? Siapa sih pendidik itu? Oh, baik. Nah, tadi dari
teman-teman dari Kak Erik dan Kak Eka sudah menyampaikan, yaitu pendidik itu guru dan dosen. Nah, menurut saya kita tidak terpaku dan berfokus kepada guru dan dosen. Pendidik menurut saya itu ya, orang yang memberikan kita pengetahuan yang baru dan dapat membuat kita lebih baik. Nah, sebagai contoh orang tua. Nah, mengapa demikian? Sebab pendidik utama dan pertama bagi anak-anak yaitu orang tuanya itu sendiri, Kak. Betul sekali. Saya setuju juga. Karena orang tua kita juga statementnya adalah orang yang memberikan pengetahuan baru, itu disebut pendidik. Bagaimana dengan Kak Alfi? Apakah setuju dengan hal itu? Pendidik itu siapa sih, Kak? Menurut Kak Alfi sendiri? Kan dari teman sudah ada guru, sudah ada orang tua, sudah ada dosen, kan? Nah, kalau misalnya menurut saya bukan guru, bukan hanya dosen, dan bukan hanya orang bisa kita katakan sebagai seorang pendidik. Semua orang juga dapat, jika orang tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap tumbuh kembangnya potensi. Oke, mungkin ada kesalahan teknis sedikit. Jadi, tapi saya sudah menangkap maksud dari Alfi sendiri bahwa semua orang bisa jadi pendidik kalau bisa menginfluence orang, sesuai dengan statementnya di awal bahwa pendidik itu adalah orang yang bisa menginfluence orang. Nah, kalau menurut Kak Yohana sendiri, siapa sih pendidik itu? Kak Yohana. Terima kasih Kakak Rahayu atas kesempatannya. Kakak-kakak dan teman-teman sekalian, terkait berbicara soal pendidik, hal yang paling lebih dulu terpikir seorang pendidik itu ialah guru atau dosen. Hal ini memang benar, namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya dari segi pengertian pendidik itu, mampu mendidik atau memberikan pengajaran bagi setiap individu yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, teman-teman sekalian, bisa dikatakan bahwa pendidik itu tidak selamanya hanyalah guru atau dosen saja. Bisa juga kita temukan seorang pendidik, misalnya melalui orang tua, kakak, saudara-saudara kita, atau bahkan teman sekalipun, asalkan bisa membawa suatu perubahan dalam didikannya, mengarah ke hal yang positif, sesuai dengan pepatah yang sudah familiar kita dengar bahwa setiap orang adalah guru. Sekian dari saya. Wah, terima kasih teman-teman semua. Narasumber plus dulu, teman-teman. Jawaban yang sangat insightful dan open-minded nih. Jadi kita tidak terpaku bahwa pendidik itu hanya guru, dosen, tapi semua orang tua yang penting bisa memberikan perubahan, memberikan influence. Kita dapat insight dari tidak tahu menjadi tahu. Next. Nah, mengapa sih teman-teman pendidik harus bisa bicara sesuai dengan tema live story yang kemarin yang hari ini direview sama kita. Silahkan Ahmad Rizaldi. Gimana? Kenapa sih pendidik harus bisa bicara? Mengapa pendidik harus bisa bicara? Nah, baik Kak. Nah, kenapa pendidik harus bisa bicara? Pendidik harus bisa bicara, menurut saya Kak, lebih berfokus terhadap situasi dan kondisi dalam pembelajaran di kelas yang sedang berlangsung. Nah, dengan pendidik yang bisa bicara, pendidik dapat siap menghadapi sesuatu yang tidak terduga di saat proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, mulai dari anak yang sulit diatur, bahkan siswa yang tiba-tiba merasakan tidak enak badan. Sehingga di sini perlu peran adanya komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik agar
peserta didik mampu mengungkapkan apa yang dirasakan dan pendidik mampu menanggapinya secara bijak. Terima kasih, Kak. Wah, jawaban yang sangat luar biasa dari Kak Ahmad Rizaldi. Ternyata yang punya handle dalam kelas itu adalah pendidik, dan itu harus punya public speaking atau bisa berkomunikasi dua arah untuk mengendalikan kondisi di dalam kelas. Nah, kalau menurut Kak Erik sendiri, mengapa pendidik harus bisa bicara? Baik, mengapa pendidik itu harus berbicara? Menurut saya di sini, karena pendidik itu harus siap menghadapi situasi yang tak terduga. Nah, saat menghadapi situasi yang seperti itu, kemampuan pendidik dan dalam berbicara akan sangat membantu dalam melakukan inovasi pembelajaran sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Erik. Kalau Yohanes sendiri, mengapa pendidik harus bisa bicara? Terima kasih Kakak Rahayu atas kesempatannya. Teman-teman dan kakak-kakak sekalian, menjadi seorang pendidik bukanlah suatu profesi atau hal yang sangat mudah. Banyak tanggung jawab yang tentunya dituntut dan harus dilakukan demi keberhasilan suatu proses didikan. Nah, kakak-kakak dan teman-teman sekalian, dalam konsep salah satu skill yang harus diasah oleh seorang pendidik yaitu keterampilan berbicara. Kenapa demikian? Karena seorang pendidik akan menghadapi berbagai individu yang berbeda. Mereka akan diperhadapkan misalnya dalam suatu proses belajar mengajar, akan lebih sering bicara karena dari Kayaknya jaringan Yohana lagi freeze. Oke. Tapi saya sudah menangkap jawaban dari Kak Yohana itu keterampilan berbicara untuk mengkoordinir. Kenapa? Kenapa pendidik harus bisa bicara untuk mengkoordinir dan menyampaikan materi? Sama tadi yang telah teman-teman ungkapkan sebelumnya, bahwa untuk membunyikan isi pikiran yang ada di dalam pikiran melalui indera. Seperti itu. Nah, kalau perbedaan talking dengan speaking itu gimana? Bagaimana? Bedanya di mana? Silakan Kak Rizaldi. Nah, perbedaan talking dan speaking. Menurut saya secara sederhana itu, Kak, talking merupakan komunikasi dua arah. Nah, sedangkan speaking seseorang yang menyampaikan argumen atau materi di depan umum. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih. Jadi speaking itu berdiri, menyampaikan aspirasi di depan umum. Kemudian kalau talking itu berbicara lawan arah, ada temannya untuk berinteraksi. Kalau menurut Kak Erik sendiri, apa perbedaan talking dan speaking? Berbicara tentang talking dan speaking, saya lebih mengarah kepada audiens, yang dimana kalau talking itu berbicara atau berkomunikasi kepada satu orang, sedangkan speaking itu berbicara atau berkomunikasi di depan umum atau di depan banyak orang. Terima kasih. Ya, hampir sama ya, cuman itu concernnya audiensnya. Yang speaking kita berbicara kepada banyak orang, dan talking itu mungkin kita berbicara sama teman sebaya, atau kita seperti ini. Kalau seperti ini kita apa? Talking atau speaking? Talking.
talking. Ya, Kak. Karena audiensnya walaupun ada di YouTube ya, tapi kita tidak lihat. Betul sekali. I think it's enough. Oke, next. Bagaimana point of view-nya teman-teman manfaat yang dirasakan anak didik jika pendidiknya bisa bicara? Silakan Alfi dulu deh. Nah, kalau misalnya pendidiknya bisa atau dapat berbicara dengan baik, kalau dari POV-nya saya, anak didik dapat mendapatkan peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan baik dan dapat termotivasi kedepannya agar bisa menjadi public speaker yang baik, karena biasanya kan pendidik itu merupakan contoh atau teladan. Jadi mungkin kita sebagai peserta didik dapat mencontoh guru itu jika dia punya public speak yang baik. Seperti itu, Kak. Betul sekali. Manfaatnya adalah pesannya tersampaikan ya. Termotivasi. Peserta didik bisa memahami maksud atau pikiran yang ada di materi yang dijelaskan oleh guru jika pendidik itu bisa bicara. Kalau Kak Erik sendiri, manfaatnya apa sih, Kak? Kalau menurut pandangan Kak Erik pribadi? Menurut saya itu, Kak, kepercayaan anak didik itu akan meningkat karena pendidiknya itu bisa menyampaikan suatu materi atau pelajaran dengan baik. Nah, secara otomatis ketika kepercayaan anak didik tersebut itu sudah meningkat, maka jika anak didik tersebut tampil atau berkomunikasi di depan banyak orang, mungkin anak didik tersebut tidak akan ragu atau tidak akan grogi lagi. Mungkin sekian, Kak. Betul sekali, meningkatkan rasa percaya diri anak didik. Kalau menurut Kak Eka, manfaat anak didik jika pendidiknya bisa bicara apa? Apa itu? Menurut Terima kasih Kak Rahayu. Manfaat yang dirasakan anak didik jika pendidiknya bisa bicara. Untuk seorang pendidik itu, kemampuan public speaking adalah salah satu kemampuan yang wajib dimiliki dan harus ditingkatkan. Hal ini karena kemampuan public speaking bermanfaat untuk memudahkan guru menyampaikan informasi kepada siswa. Dengan public speaking yang baik, segala informasi atau materi yang disampaikan kepada siswa atau peserta didik akan lebih mudah dipahami dan diterima dengan baik. Seperti itu, Kak. Betul sekali. Jadi pesannya tersampaikan ya. Kalau Kak Rizaldi juga beda nggak sih? Manfaatnya apa nih menurut Kak Rizaldi? Untuk POV manfaat yang dirasakan peserta didik jika pendidiknya bisa bicara, yaitu peserta lebih mengarah ke peserta didiknya dapat tergugah untuk berpikir kritis, Kak. Nah, artinya itu dengan pendidik yang bisa bicara di depan banyak orang adalah bagian dari menggugah pikiran kritis bagi pendengarnya itu sendiri. Nah, sama halnya dengan di dalam kegiatan belajar mengajar. Pendidik yang bisa bicara dapat menciptakan kondisi tersebut pada muridnya. Hasilnya, murid akan lebih percaya diri dan mampu mengutarakan pendapatnya dengan baik. Terima kasih, Kak. Betul sekali. Jadi terjadi interaksi dan kemudian melatih critical thinking-nya anak murid kalau pendidiknya itu bisa menyampaikan atau berbicara, menyampaikan informasi kepada anak didiknya. Nah, kalau begitu bagaimana sih hubungan antara pendidik dengan teknologi dalam hal menyampaikan informasi? Kak Rizaldi dulu deh. Nah, gimana tuh? Baik, Kak. Hubungan pendidik dengan teknologi informasi. Nah, kita flashback sedikit di bulan Maret, awal bulan Maret 2020, yaitu tepatnya terjadi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita pelajar untuk belajar dari rumah. Nah, di situ terjadi
adanya teknologi, yaitu teknologi Zoom, Google Meet maupun Classroom untuk mempermudah proses belajar mengajar daring atau pembelajaran jarak jauh, maupun itu masih belum maksimal lah, Kak. Terima kasih, Kak. Betul sekali. Hubungan pendidik jadi sobi banget nih waktu pandemi, karena sebagai platform digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan materi kepada peserta didik, baik itu melalui Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Terima kasih Kak Rizaldi. Next kita ke Kak Erik nih. Gimana tuh kalau menurut Kak Erik hubungan antara pendidik dengan teknologi dalam hal menyampaikan informasi, dalam hal menyampaikan ekspresi? Silakan. Baik, menurut saya itu hubungan pendidik dengan teknologi di dalam hal menyampaikan suatu informasi itu, contoh yang saya ambil itu media audiovisual. Nah, karena media audiovisual itu media yang dapat kita lihat dan dapat kita dengar. Nah, itu merupakan media yang sangat bagus disampaikan oleh pendidik, karena itu dapat mempermudah pendidik di dalam melaksanakan suatu pelajaran. Terima kasih, Kak. Betul sekali. Salah satu medianya itu audio visual seperti podcast dan lain-lain untuk menyampaikan informasi atau materi. Nah, kalau menurut Alfi, gimana tuh hubungan antara pendidik dengan teknologi dalam hal penyampaian informasi? Nah, sebagai seorang pendidik, tentu saja kita harus mengerti tentang dunia teknologi. Karena sekarang kita berada pada zaman yang perkembangan teknologinya sudah sangat pesat. Dan sekarang juga ada banyak media yang bisa dapat kita gunakan dan dapat membantu dalam proses belajar mengajar. Contohnya, menggunakan media visual seperti PowerPoint, pembelajaran akan lebih menjadi menarik karena dibantu dengan media tersebut. Jadi dengan adanya teknologi pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan bisa tambah menarik minat belajar peserta didik, seperti itu, Kak. Wah, betul sekali. Hubungannya sangat erat ya sebagai media perantara dari pendidik sebagai informan kepada pendidik, anak didik. Nah, kalau begitu, menurut POV-nya teman-teman, bagi tips dan trik menjadi pendidik atau informan yang informatif. Saya ke Eka dulu deh. Tips dan trik menjadi pendidik informatif supaya teman-teman clubbers yang menonton di rumah ini bisa menjadikan motivasi atau inspirasi. Gimana tuh? Silakan Eka. Oke Kak, terima kasih. Tips dan trik menjadi seorang pendidik yang informan dan informatif. Seorang pendidik yang mengajar dengan cara menyenangkan tentu akan lebih disukai oleh muridnya atau oleh peserta didiknya, sehingga pelajaran apapun yang diberikan mudah diserap oleh peserta didik. Nah, di era digital di mana segala macam akses informasi dan wawasan dapat diperoleh dengan mudah, menjadi tantangan lebih pula bagi seorang pendidik. Namun, dalam waktu yang sama juga mendukung pendidik dalam melakukan pengajaran yang kreatif dan inovatif sekaligus menyenangkan. Seperti itu, Kak. Betul sekali. Jadi, menciptakan kelas maya yang kreatif dan inovatif ya, menggunakan media-media yang ada sekarang seperti di era teknologi. Kalau menurut Kak Erik sendiri gimana tuh? Tips dan trik menjadi pendidik ya atau informan yang informatif? Baik Kak, menurut saya itu pendidik harus mencoba untuk rileks atau santai di dalam melakukan suatu pembelajaran, karena itu akan sangat membantu pendidik supaya terhindar dari kesalahan ketika melakukan suatu public speaking atau suatu kegiatan berbicara di depan umum. Sekian dari saya. Iya, betul sekali. Jadi sebagai
pendidik kita harus rileks dalam menyampaikan materi agar artikulasinya, intonasinya jelas, body language-nya jelas sehingga bisa ditangkap isi materinya kepada anak didik. Kalau Kak Rizaldi, bagi dong tips dan triknya menjadi pendidik atau informatif. Nah, untuk tips and trick dari saya itu Kak, lebih ke dalam proses pembelajaran. Nah, kita ketahui bersama bahwa guru, dosen maupun pendidik lainnya untuk menyampaikan materi di dalam kelas itu harus belajar atau latihan agar yang disampaikan pendidik itu dapat diterima dengan baik oleh peserta didiknya. Nah, tipsnya itu adalah melakukan persiapan latihan dengan pemahaman topik yang akan diajarkan dan bahan atau perantara media pembelajaran yang akan digunakan nantinya. Seperti itu, Kak. Wow, betul sekali. Agreed, harus well prepare sebelum menyampaikan materi supaya maksud dan tujuan untuk menyampaikannya itu tersampaikan ya. Nah, bagaimana dengan Yohana? Bagi dong tips dan triknya menjadi pendidik yang informatif. Silakan. Atas kesempatan kakak-kakak dan teman-teman sekalian, seorang pendidik itu akan bertemu dan mengajar setiap karakter peserta didiknya yang berbeda-beda. Nah, berbicara soal tips dan triknya menjadi pendidik yang informatif, yaitu dengan berbicara. Dalam artian, skill atau keterampilan bicara harus diasah dengan artian public speaking. Seorang bisa menyampaikan bahasa tubuh atau gerakan tangan yang terkesan gugup atau kaku. Pada saat pembawaan atau menjelaskan materi tidak berbelit-belit, menggunakan bahasa yang sesuai dengan kapasitas muridnya, dalam artian disesuaikan dengan jenjang sekolahnya, misalnya seperti SD, SMP, SMA, atau kuliah. Dan yang paling terpenting menurut saya adalah mampu meyakini peserta didiknya atau mampu menaruh kepercayaan kepada peserta didiknya bahwa misalnya saya seorang pendidik, saya meyakini siswa saya bahwa saya bisa menjadi panutan dan wadah untuk menjadi motivasi dan minat belajar siswa tersebut. Sekian, terima kasih. Wah, great. Itu sih tips dan trik yang harus dimiliki pendidik. Harus bahasanya yang jelas, lugas, tepat, to the point, tidak berbelit-belit, artikulasinya jelas, body language-nya, dan itu kredibilitasnya, kepercayaan peserta didik kepada beliau dalam menyampaikan materi, validitasnya ya. Betul sekali, saya setuju dengan itu. Teman-teman, terima kasih teman-teman. Oke, atas jawaban yang sangat luar biasa. Moving on, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih pendidik, public figure, atau panutan yang menjadi role model teman-teman dalam berbicara atau melakukan public speaking? Silakan Ahmad Rizaldi. Baik Kak, untuk panutan atau role model pendidik. Nah, sharing sedikit Kak. Dulu pas SMP saya punya guru, namanya itu Bapak Khairil Arham. Nah, jika menyampaikan materi atau argumen, kita sebagai peserta didiknya dapat menerima dengan baik. Nah, cerita sedikit tentang berorganisasi juga di SMP. Nah, dulu di SMP itu saya pribadi tidak tahu itu apa organisasi. Nah, pas saya masuk OSIS dan kebetulan pembinanya itu Bapak Khairil Arham. Nah, di situ Bapak Khairil Arham memberikan motivasi kepada saya untuk lebih percaya diri untuk menyampaikan sesuatu lah Kak.
Seperti itu, Kak. Wah, teacherable banget seorang Ahmad Rizaldi. Kebetulan hari ini adalah hari guru. Dan ya, selamat hari guru Pak Hairul Arham dari Rizaldi. Sudah memotivasi Rizaldi, sudah menyampaikan motivasi kepada Rizaldi sehingga bisa stand out feeding. Bisa dong Rizaldi disapa Pak Hairil Arham. Arham sempat nanti menonton ini atau bisa dikirim linknya. Ya, untuk Bapak Hairil Arham, selamat Hari Guru dan terima kasih atas didikannya selama masa SMP dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dulunya. Baik, oke, terima kasih Kak Rizaldi. Semoga Pak Hairil juga bisa membalas. Oke, next kita ke Eka deh. Ada nggak sih pendidik, public figure, atau panutan yang menjadi role model Eka dalam hal berbicara? Silakan. Bicara soal role model saya itu Cinta Laura. Wow. Cinta Laura. Siapa sih yang nggak kenal Cinta Laura? Ya kan? Cinta Laura adalah artis atau public figure yang go internasional dan memiliki segudang prestasi. Selain memiliki segudang prestasi, Cinta Laura juga memiliki public speaking yang baik. Selain itu, Cinta Laura memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap pendidikan di Indonesia. Sekarang sudah banyak sekolah yang dia bangun untuk kalangan orang-orang yang tidak mampu. Bahkan dia pun menjadi relawan dan mengajar di sekolah-sekolah yang ia bangun tersebut. Untuk seorang pendidik, role model saya itu yaitu, saya juga ingin cerita sedikit soal pengalaman saya bersekolah di SMA Negeri 4 Luhut Timur. Ada satu sosok guru yang paling berkesan buat saya, yaitu guru seni budaya saya, Pak Adnan Adriyadi. Dia merupakan seorang guru seni. Pak Adnan ini mengajar dengan cara yang santai. Dia bisa berbaur dengan murid-muridnya. Dia bisa mengajak murid-muridnya itu untuk melakukan hal-hal yang positif. Pokoknya saya sangat terinspirasi dengan beliau. Seperti itu, Kak. Seperti itu. Baik, ada Cinta Laura dan Pak Adnan ya, guru di SMP dulu. Terima kasih Eka, semoga bisa termotivasi terus untuk menjadi seperti beliau. Oke. Next, bagaimana kalau Alfi? Ada nggak sosok yang menjadi role model Alfi dalam hal berbicara pendidiknya? Mungkin dari teman-teman sekalian, role modelnya itu punya background dari dunia pendidikan. Nah, kalau misalnya saya, role model saya itu seorang komika. Nah, namanya Roni Immanuel atau Kak Mongol. Nah, dia seorang komika berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Meskipun awalnya dia Jaringan Alfi. nah, Silakan lanjutkan. bagus. Oke. Kan dia mengikuti sekte yang sesat. Akan tetapi dia berusaha keluar dari sekte tersebut dan mencari jati dirinya sendiri. Saya suka dengan caranya menyampaikan sesuatu. Itu memiliki bobot dan dia juga suka memotivasi orang-orang yang masih berada di dark side
untuk bisa meninggalkan hal tersebut. Yang memotivasi saya yaitu meskipun Kak Mong sendiri selalunya sangat kelam, akan tetapi dia mampu berbicara di depan umum layaknya seperti orang yang tidak mempunyai masalah pada masa lalunya, tanpa ke-trigger pada masa lalunya itu, Kak. Sekian. Wow. Terima kasih Alfi. Jadi dia punya sosok dari background-nya dari komika ya, Roni Immanuel. Terima kasih karena berbobot dan lain sebagainya. Nah, kalau Erik sendiri, ada nggak sih pendidik public figure yang menjadi panutan dalam hal berbicara ya? Pendidik harus bisa bicara. Silakan. Baik Kak, kalau saya itu Mario Teguh, karena di dalam berbicara atau berpublic speaking, Mario Teguh itu sangat santai di dalam menyampaikan suatu informasi di depan umum maupun itu seperti ini. Nah, Mario Teguh yang saya sangat salut kepada Mario Teguh itu, dia memiliki sifat yang tidak mudah untuk putus asa dan memiliki sifat yang optimis, serta di dalam menghadapi masalah dia itu selalu tersenyum. Biasanya itu orang Kak, kalau di dalam menghadapi suatu masalah pasti orang itu akan merasa terbeban dengan masalah tersebut. Akan tetapi Mario Teguh ini di dalam menghadapi suatu masalah dia itu hanya tersenyum saja. Mungkin sekian dari saya Kak. Tapi intinya lebih ke, kalau dalam hal berbicara itu lebih ke pembawaannya yang santai ya, dan gampang sesuai dengan target audiensnya kalau dia, kan dia seorang motivator. Kalau Kak Yohana sendiri, ada nggak public figure, pendidik, atau panutan? Silakan. Terima kasih Kakak Rahayu atas kesempatannya. Teman-teman sekalian yang menjadi panutan atau role model yang bisa saya tiru dalam dunia public speaking atau perihal berbicara, yaitu Najwa Shihab. Beliau yang sapaan akrabnya biasa dipanggil Mbak Nana. Beliau tersebut namanya sudah sangat familiar, baik di kalangan masyarakat, para anak muda, mahasiswa sekalian. Mbak Nana ini sering kita jumpai salah satunya di televisi, melalui program acara atau berita yang tentunya teman-teman dan kakak-kakak sekalian bisa dikatakan bahwa di mana ada seorang Mbak Nana, di situ akan terjadi yang namanya suatu proses didikan yang mampu memotivasi, membangun, membuka pemahaman, pemikiran baik di dunia politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi Mbak Nana ini merupakan seorang presenter, jurnalis, aktris, feminis, dan aktivis. Benar-benar Mbak Nana ini banyak mengambil peran dan sudah luar biasa mampu memberikan didikan kepada setiap orang. Mulai dari cara dia berpakaian, membawakan sebuah acara, bertutur kata, public speaking, benar-benar sudah memberikan inspirasi dalam artian aura atau power yang Mbak Nana punya ini benar-benar menjadi seorang pendidik yang bisa kita rasakan. Salah satunya itu public speaking-nya, dari cara dia berbicara di depan umum, baik formal dan tepat mencerminkan seorang yang terdidik. Sekian, terima kasih. Keren sekali nih teman-teman semua, terima kasih Yohana. Ada yang gurunya sendiri, ada yang public figure seperti Cinta Laura, motivator, dan juga ada komika dari semua public figure yang teman-teman atau pendidik yang teman-teman sudah paparkan sebelumnya, itu yang memotivasi teman-temannya dalam hal berbicara. Oke, untuk menutup kesempatan kali ini, saya mau minta dong closing statement-nya teman-teman mengenai tema hari ini, pendidik harus bisa bicara, sesuai tema kita ya. Silakan Kak Ahmad Rizaldi dulu. Baik Kak, untuk closing dan statement-nya itu dengan tema kita hari ini yaitu pendidik harus bisa bicara. Nah, pendidik harus bisa bicara. Nah, kita tidak
boleh terpaku kepada guru maupun dosen, melainkan kita harus mengetahui tentang apa itu pendidik sendiri. Nah, pendidik itu sendiri merupakan sesuatu orang yang dapat mengasih kita sesuatu yang hal yang baru, Kak. Nah, seperti itu, Kak. Untuk berdepatan pada hari ini tanggal 25 November, selamat Hari Guru untuk guru-guru di Indonesia, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih, Kak. Wah, terima kasih closing statement yang sangat diplomatis. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Keren. Next, kalau Alfi gimana? Boleh dong kasih closing statement-nya mengenai pendidik harus bisa bicara. Nah, closing statement dari saya, bukan hanya seorang guru harus bisa berbicara, akan tetapi semua orang harus memiliki skill ini. Saya mendapat hasil research dari studi Kompas. Mereka mengungkapkan bahwa peserta didik lebih menyukai guru yang mengajar dengan cara yang komunikatif, menyenangkan, santai, dan humoris. Nah, dari pendapat ini dapat disimpulkan betapa pentingnya seorang pendidik harus dapat berbicara, karena hal itu sangat disukai oleh peserta didik dan dapat membantu peserta didik lebih memahami materi pembelajaran. Seorang guru yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dan menurut saya itu menjadi suatu hal terbesar sebagai orang pendidik. Seperti itu, Kak. Closing statement yang sangat luar biasa dari Alfi. Next, kita move ke Yohana. Boleh dong kasih closing statement-nya mengenai tema kita hari ini. Pendidik harus bisa bicara. Terima kasih Kakak Rahayu atas kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan tema kita, pendidik harus bisa bicara. Saya di sini cuma mau mengingatkan atau berpesan kepada kita semua, apalagi kita ini yang nantinya menjadi penerus atau calon-calon seorang guru atau seorang pendidik, harus memperhatikan dan mengasah keterampilan atau skill bagaimana kita berbicara. Karena jangan sampai nantinya kita menjadi pendidik atau kita mempunyai suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya membangun, atau bahkan ilmu pengetahuan tersebut belum diketahui atau dikenali banyak orang, tidak dipergunakan atau dalam artian tidak di-share ilmunya kepada orang lain, sama saja bisa kita disebut pelit ilmu. Dalam artian teman-teman sekalian, ilmu yang kita punya itu tidak memberikan pengaruh atau dampak yang bisa dirasakan oleh orang lain atau dibagikan kepada orang lain, melainkan hanya dalam diri kita saja. Dan ilmu tersebut menjadi tidak berkembang, menjadi suatu ilmu yang kaya akan pengetahuan dan memotivasi setiap individu. Jadi kita ini calon-calon pendidik itu harus kita kasih. Terima kasih atas closing statement yang luar biasa dari Yohana. Itu kita tidak punya pengaruh ya jika ilmu kita tidak dibicarakan atau tidak dibagi. Kalau Erik, silakan closing statement-nya untuk tema hari ini. Baik, Kak. Untuk tema hari ini yaitu pendidik harus bisa bicara. Sebagai seorang pendidik atau seorang guru, itu harus memiliki keahlian di dalam berbicara atau berpublic speaking. Karena kemampuan public speaking yang baik, seorang pendidik yang pintar dapat lebih mudah di dalam menghadapi situasi yang tidak terduga sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat Hari Guru untuk guru-guru yang ada di Indonesia, dan saya juga sangat berterima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar saya dari SD, SMP, SMA, dan terima kasih
Ikan, saya hanya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih, Kak. Mantap, Pak. Luar biasa. Kalau Kak Eka, silakan Kak closing statement-nya mengenai tema hari ini, pendidik harus bisa bicara. Oke, Kak Rahayu, closing statement saya berdasarkan tema kita hari ini, pendidik harus bisa bicara, yaitu sebagai generasi muda dan calon tenaga pendidik, kita perlu mengasah beberapa soft skill kita yang kurang agar dapat menjadi lebih baik, seperti kemampuan komunikasi, integritas, dan kapasitas diri. Kita harus keluar dari zona nyaman jika kita ingin mengetahui dunia yang lebih luas. Dan karena hari ini bertepatan dengan Hari Guru, saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di dunia. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, karena tanpa guru tidak akan ada orang hebat. Terima kasih, Kak. Betul sekali. Aplaus dong untuk kita semua. Tepuk tangan virtual. Akhirnya, kita sampai di penghujung acara. I think it's enough, guys. Terima kasih Ahmad Rizaldi, terima kasih Alfi, terima kasih Yohana, Erik, dan juga Eka. Semoga apa yang teman-teman sampaikan di sini bisa menjadi batu loncatan teman-teman untuk mengasah skill juga, dan juga clubbers yang ada di rumah yang menonton radio visual show hari ini bisa mengambil inspirasi dari point of view teman-teman yang ada di sini. I think it's enough for today, guys. Terima kasih sudah hadir dan berbagi di radio visual show edisi Kata Mereka tentang pendidik harus bisa bicara malam ini. Sampai ketemu di lain waktu, dan salam sukses terus untuk pendidikannya teman-teman. Menarik kesimpulan hari ini, pendidik harus bisa bicara karena pendidik merupakan orang yang bisa menginfluence orang, memotivasi orang, memberikan pengajaran, mendidik, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Dan juga keynotes-nya adalah semua orang bisa dikatakan sebagai pendidik. Yang penting ada value yang dibawakan, informasi yang dibawakan. Cuman ada beberapa ya profesi yang memang notabene-nya dikatakan dia sebagai pendidik, misalnya dosen dan guru. Seperti itu. Oke. Saya suka sekali tadi satu line ini yang diucapkan sama Yohana. Itu percuma kita punya ilmu tapi tidak berpengaruh jika tidak dibagi. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Dan tak lupa pula, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa teknologi pendidikan angkatan 2022 dan kepada tim lab yang bertugas, ada Kak Akbar Ahmad, operator kita yang ada di balik live stream ini, Lukman, editor kita, dan juga semua tim lab series teknologi pendidikan. Last but not least, Kata Mereka malam ini akan stay di YouTube TP VIP UNM. Jadi bisa ditonton kembali perbincangan seru kita, pendidik harus bisa bicara. Dan jangan lupa ikuti terus kegiatan kita di live series dengan mengunjungi Twitter dan Instagram @tpvipUNM_OFC, karena banyak program yang insightful yang kami sajikan untuk clever semua yang ada di sini. Saya Rahai Nur Fadila, host live series, dan seluruh tim lab series yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di Radio Visual Show edisi teman Kata Mereka selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ku tatap langit di pagi hari, ku awali hari dengan doa.
dengan bebasnya melakukan semua hal yang ingin aku lakukan. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Sanbyaku Rokuju Konichi. Di saat terlihat bintang-bintang atau malam yang gelap gulita, pada saat semangatmu hilang, carilah orang lain dan bicara. Manusia tidaklah pernah ditinggal sendirian saja. Terkadang